Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Firly Pranata, SEMAK, selaku dosen pengampu dari mata kuliah perpajakan. Perkenalkan, saya Sulfaira Dati dengan NPM 720213052. Di sini saya akan meresum materi tentang PPh 21 untuk penerima pensiun. Jadi yang pertama yaitu tentang definisi dari penerima pensiun. Nah, pengertian penerima pensiun menurut peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor per 16/PJ/2016 adalah orang pribadi atau ahli waris yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli waris yang menerima tunjangan hari tua atau jaminan di hari tua. Nah, pajak karyawan pensiun dikenakan pada dua jenis penghasilan, yaitu yang pertama yaitu penghasilan yang diterima sekaligus, dan yang kedua yaitu penghasilan yang diterima secara berkala. Dan sesuai ketentuan pasal 5 peraturan Dirjen Pajak, kedua jenis penghasilan di atas termasuk penghasilan yang dipotong pajak PPh 21. Baik, yang pertama yaitu tentang penghasilan yang diterima sekaligus. Yang dari kedua jenis yang tadi kita bahas, yang pertama yaitu penghasilan yang diterima sekaligus. Jadi menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor 16/PMK 3/2020, penghasilan yang dibayarkan sekaligus kepada penerima pensiun dikenai perhitungan pajak bersifat final. Nah, penghasilan itu meliputi yang pertama uang pesangon, yang kedua uang manfaat pensiun, yang ketiga tunjangan hari tua, dan yang terakhir jaminan hari tua. Untuk jenis penghasilan yang kedua yaitu penghasilan bersifat berkala dan teratur. Nah, pada penghasilan bersifat skala dan teratur, ini adalah uang pensiun yang diberikan setiap bulan kepada pensiunan karyawan, seperti jaminan pensiun atau JP atau BPJS pensiun, atau uang pensiun yang dikelola oleh lembaga dana pensiun lainnya. Nah, pajak atas penghasilan teratur tidak bersifat final yang dikenakan atas penghasilan neto setahun itu penghasilan neto penerima pensiun, perhitungannya adalah jumlah penghasilan bruto dikurangi biaya pensiun sebesar 5% dari penghasilan bruto. Ini maksimal Rp 200.000 sebulan atau Rp 2.400.000 setahun. Untuk tarif pajak atas penghasilan sekaligus, uang pesangonnya dikenai tarif PPh 21 progresif sebesar yang pertama 0% atas penghasilan bruto sampai dengan Rp 50 juta, 5% atas penghasilan bruto di atas Rp 50 juta sampai dengan Rp 100 juta, yang ketiga 15% atas penghasilan bruto di atas Rp 100 juta sampai dengan Rp 500 juta, yang keempat 25% atas penghasilan bruto di atas Rp 50 juta. Sedangkan tarif pajak penghasilan berupa uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan di hari tua itu yang pertama 0% atas penghasilan bruto sampai dengan Rp 50 juta, dan yang kedua 5% atas penghasilan bruto di atas Rp 50 juta. Tarif PPh 21 atas penghasilan sekaligus di atas berlaku untuk jumlah kumulatif yang dibayarkan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun kalender. Jika penghasilan tersebut diberikan lebih dari 2 tahun, maka pada tahun ketiga dan tahun-tahun berikutnya berlaku perhitungan pajak bersifat tidak final. Nah, pemotong pajak wajib memberikan bukti pemotongan PPh 21 baik diminta atau tidak berupa formulir 1721AI untuk pelaporan SPT tahunan. Sedangkan untuk tarif pajak penghasilan teratur, perhitungan pajak pensiun atau SPT pensiunan atas penghasilan teratur berupa uang pensiun bulanan mengikuti tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu yang pertama 5% untuk penghasilan kena pajak atau PKP sampai dengan Rp 50 juta, yang kedua 15% untuk PKP di atas Rp 50 juta sampai dengan 250 juta, yang ketiga 25% untuk PKP di atas Rp 250 juta sampai dengan Rp 500 juta, dan yang terakhir 30% untuk PKP lebih dari 500 juta. Mungkin hanya itu saja sedikit resum dari saya terkait dengan materi PPh 21 untuk penerima pensiun. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.